ketika Baim Wong dan Paula Verhoeven bermuara ke Pengadilan Agama. Bersama sidang perdana perceraian keduanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Oktober 2024 kemarin, pasangan yang sudah pisah rumah selama 7 bulan belakangan, hingga Baim akhirnya menyibak pengakuan mengejutkan merasa dikhianati oleh istri dan teman baiknya sendiri, akhirnya bertemu di ruang sidang dengan sang istri. Dulu mereka duduk berdampingan di pelaminan. Sekarang Baim dan Paula bersanding di pengadilan di ruang sidang perceraian mereka. Saat kedua belah pihak dipanggil majelis hakim, Baim dan Paula melangkah maju bersama, kembali berdiri berdampingan. Tapi tak ada lagi tatapan mesra. Baim dan Paula bahkan tak bertegur sapa di momen tersebut. Hubungan yang dulu begitu mesra menjadi kaku seketika. Seakan tidak ada lagi rasa tersisa. Inilah momen ketika Baim dan Paula akhirnya bertemu di Pengadilan Agama dalam proses perceraian mereka. Tak bertegur sapa di ruang sidang, proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven berlanjut ke mediasi. Di ruang mediasi, kedua belah pihak mencurahkan segala isi hati. Lewat kuasa hukum mereka, kedua belah pihak ungkap proses mediasi lebih fokus membahas kepentingan anak-anak mereka. Ingin yang terbaik untuk anak-anak, proses mediasi Baim dan Paula akan ditindaklanjuti dan kembali digelar pada hari Senin mendatang. Lalu adakah proses mediasi berlanjut karena Baim dan Paula sama-sama kekeh untuk mendapat hak asuh anak? Tadi sih sidang yang pertama kan sudah Anda ikutin ya. Majelis hakim juga memberikan kesempatan secara luas kepada kita, para pihak. Yang kedua, tadi diputuskan untuk dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi yang lebih banyak dibahas itu apa yang terbaik buat anak-anak. Nah, dari proses tadi disimpulkan masih diperlukan pertemuan kembali pada hari Senin siang sekitar jam 1. Nanti akan bertemu kembali untuk membahas apa yang terbaik buat anak-anak. Bukan gagal, tapi perlu ditindaklanjuti kembali pada hari Senin dalam bentuk usulan. Nanti dari pihak Baim akan mengajukan usulan yang terbaik buat anak-anak. Bagaimana itu dipertemukan kepentingan itu ya, yang intinya bagaimana anak itu mendapatkan yang terbaik, karena anak itu kan masih lahir. Sidang perceraian Baim dan Paula yang digelar kemarin tak hanya mengalirkan drama rumah tangga, tapi juga menyisakan banyak cerita tak biasa. Terutama ketika Baim disambangi seorang ibu-ibu yang memberi dukungan. Bukan hanya mendoakan, ibu-ibu ini bahkan membawa sejumlah makanan yang disebut-sebut kesukaan Baim Wong. Sengaja datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ibu ini memberi Baim sayur asem dan sejumlah makanan lainnya. Sambalnya Bu? Suatu saat kamu pasti akan bahagia. Gak apa-apa orang ngomong apa juga gak apa-apa. Saya tahu sendiri perjalanan dia dan dia orang baik. Kalau bisa mah balik lagi, tapi kan kalau keadaan tidak memungkinkan ya apa-apa. Yang penting Paula juga sehat, Baim sehat, semuanya anak-anak sehat ya. Kamu yang sabar ya. Saya lupa, tapi saya kalau gitu suka ngobrol habis itu bikinin dong, saya rasa mungkin gitu. Tapi emang ini kesukaan. Oh iyalah, ini masukan saya, kurang pedas tapi. Kurang ikan pedas, udah. Ini terbaik. Ini terbaik. Kehadiran ibu-ibu memberi sayur asam kesukaannya di tengah proses perceraian dengan Paula barangkali bisa mengusir gundah gulana Baim Wong. Dan tak hanya itu saja aksi Baim yang mencuri perhatian di sidang perdana perceraiannya bersama Paula. Sambil menunggu proses persidangan, Baim Wong memilih menikmati makan di warteg yang berjarak tak jauh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pesan nasi, telur, ati hingga kerang untuk disantap menjelang sidang, Baim terlihat lahap menikmati makan di warteg dekat pengadilan. Segala cerita yang hadir di sidang perdana kemarin itu tampaknya tak menggoyahkan keteguhan hati Baim Wong untuk menyudahi pernikahan dengan Paula Verhoeven. Meski mediasi berlanjut, tapi itu fokus membahas kepentingan anak-anak mereka. Soal perceraian, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim isyaratkan bahwa pintu rujuk sudah tertutup rapat-rapat. Lantas bagaimana pula dengan Paula? Menerima gugatan atau masih berjuang mempertahankan rumah tangga? Jadi Baim menyampaikan secara lisan dan secara tegas bahwa ini mungkin sudah menjadi takdir dalam perjalanan hidup saya, di mana saya harus menyelesaikan rumah tangga saya, mengakhirinya dengan sebuah perceraian.
tadi satu sama lain sudah menyadari bahwa ini adalah perjalanan dari hidup mereka. Artinya kalau memang ini sudah ditakdirkan bahwa rumah tangganya harus bercerai, harus putus karena perceraian, itu adalah perjalanan hidup mereka. Ya itu kayak kita buktikan aja, tapi yang harus dipahami pada saat ini, keterangan orang itu dibagi juga. Dua, orang yang melihat langsung, mendengar, melihat, dan mengalami ya, satu. Kemudian yang kedua, orang yang mendengar, gitu kan. Orang yang mendengar itu, keterangannya itu tidak penuh, tidak sempurna, itu yang dinamakan sebagai DID. Sedih sekali kalau melihat ya betapa hubungan mereka berdua ini ketika bertatap muka tuh sepertinya kok sangat jauh gitu kan. Sementara dulu kita sangat kagum soal pasangan ini karena chemistry mereka tuh luar biasa banget ya. Bener banget, dan sebenarnya kayaknya dari kedua belah pihak meskipun dibilang katanya sudah tidak ada kata maaf atau bersama lagi gitu ya, tapi mungkin fans-fans di luar sana juga masih mengharapkan ya paling tidak gitu mereka bisa mengakhiri semuanya dengan baik-baik saja dan kembali berkomunikasi, karena kembali lagi ada dua orang anak di sini dan pastinya mereka membutuhkan sosok kedua orang tuanya.